Amin. Jemaah kaum muslimin yang kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah kemudian kita banyak mengungkap wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat ke-60 wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin, yang artinya atau terjemahan secara luasnya, dan ingatlah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kalian tatkala kalian tersesat di tengah gurun pasir yang membingungkan kalian dan kalian mengalami dahaga yang hebat. Ya, namanya orang kondisi seperti itu pasti yang dirasa pertama kali adalah haus nih. Ya. Mungkin kalau lapar enggak terlalu, tetapi haus itu yang karena manusia sangat membutuhkan cairan. Ya.
Kemudian Nabi Musa alaihissalam memanjatkan doa dan memohon kepada Rabb-nya, kepada Allah, agar Allah berkenan memberi kalian minuman. Maka kami perintahkan agar dia memukul batu itu dengan tongkatnya. Jadi Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke batu. Jadi ada sebuah batu dipukul dengan tongkatnya. Dan setelah itu dia memukulnya, maka dari batu itu muncul 12 mata air. Subhanallah. Dipukul, keluarlah memancar 12 mata air. Sesuai dengan jumlah kabilahmu. Ya, sebagaimana sudah berlalu, cikal bakal kabilah Bani Israel berapa? Ada 12. Semuanya adalah keturunannya atau anak-anaknya, putra-putranya Nabi Yakub. Ya, seperti itu. Ini cikal bakalnya. Hingga kabilahnya Bani Israel ya seterusnya ada 12. Muaranya dari 12 tersebut. Maka ini pun memancar mata air sejumlah 12, sejumlah bilangan kabilah. Dan air pun mengalir deras dari ke-12 mata air tersebut. Deras sekali. Masya Allah. Ini tentunya adalah mukjizat Nabi Musa. Dan kami telah menjelaskan bahwa setiap kabilah mempunyai tempat minum masing-masing yang khusus. Masing-masing kabilah punya tempat minum sendiri-sendiri. Sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Agar tidak terjadi pertengkaran di antara mereka. Ya demikianlah secara manusiawi penyebab pemicu pertengkaran kan permasalahan urusan dunia, ya kan? Perkara urusan dunia. Ya, supaya tidak terjadi pertengkaran di antara mereka. Dan kami berfirman kepada kalian, makanlah dan minumlah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian tanpa usaha. Subhanallah. Ini merupakan nikmat Allah kepada mereka, itu sudah makan dan minum saja. Tidak perlu kalian capek-capek. Ya. Tanpa usaha dan kerja keras dari kalian. Kan ini coba orang kan di antara angan-angannya ya kan Bapak Ibu nggih. Manusiawi saja nggih. Angan-angannya kan kerjane sedikit atau bahkan tidak kerja, ongkang-ongkang tetapi kebutuhannya semua sudah terpenuhi. Kepenak mboten kados ngoten. Ya, kepenak. Ya, menurut versi orang itu kepenak ya. Tapi menurut sebagian orang belum tentu kepenak karena orang yang suka kerja belum tentu penak gitu ya. Ya, Masya Allah. Ya. Makanlah dan minumlah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian tanpa usaha dan kerja keras dari kalian. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Tapi catat, ingat, jangan berbuat kerusakan. Tapi kenyataannya mereka berbuat kerusakan. Ini ayat ke-60 Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan oleh penulis kitab tafsir Aisarut Tafasir rahimahullah taala, yudzakirullahu taala al-yahuda al-mu'asirin li nuzulil Qur'an bil Madinah an-nabawiyah bi ayadihi fi aslafihi wa ayyamihi azza wa jalla fihim. Ya, maknanya Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang Yahudi yang hidup pada saat waktu diturunkannya Al-Quran. Berarti orang-orang Yahudi yang hidup bersama siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Di Madinah. Nah, ini juga sudah lewat ya, pembahasan menyinggung dalam hal ini. Ya, di Madinah itu orang Yahudi yang hidup beriringan bersama Rasulullah SAW di Madinah. Itu Allah mengingatkan mereka mengenai berbagai nikmat yang diperoleh oleh pendahulu mereka. Diingatkan dulu nenek moyang kalian itu seperti ini, dapat kenikmatan dari Allah itu demikian ya. Supaya kalian itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fil ayatil ula, di ayat yang pertama yaitu ayat ke-60, dzakarahum bi annahum lamma atashu fitih
Allah telah menyebutkan tatkala mereka sedang kehausan. Ini poin nikmat karunia Allah kepada mereka yang pertama. Disebutkan di ayat 60. Ini diantaranya, sebelum-sebelumnya juga disebutkan ya di ayat sebelumnya. Tapi ini kita sedang bahas ayat 60-61. Yang pertama di ayat 60 tentang nikmat Allah yang berikan kepada mereka tatkala mereka kehausan di gurun. Istasqa Musa, tatkala mereka kehausan di gurun ketika mereka tersesat seperti itu, dibuat tersesat. Istasqa Musa rabbahu fasaqahum bi amrin khariqin lil adah. Ya. Maka Nabi Musa memohon kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Maka Allah memberi minum mereka dengan cara yang luar biasa. Khariqin lil adah itu di luar kebiasaan manusia. Di luar kebiasaan manusia. Atau maknanya Allah meminta kepada Allah, Nabi Musa meminta kepada Allah supaya apa? Supaya menunjuki air. Istasqa intinya meminta air kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang di luar kebiasaan manusia. Ya. Kalau sesuatu kejadian di luar kebiasaan manusia itu ada pada Nabi disebut apa? Mukjizat. Tetapi kalau terjadi pada selain Nabi, apa? Disebut apa? Disebut apa? Karomah. Ya, itu bedanya karomah. Ya, seperti itu. Nah, ini. Jadi ini bukan karomah ya, tetapi ini mukjizat. Ya, mukjizat. Jadi kalau Nabi itu mukjizat. Dan di antara mukjizatnya Nabi Musa ini, kira-kira nanti yang disebutkan ini ya, apa sebagaimana tadi di terjemahannya, suatu yang sangat luar biasa apa tidak mukjizatnya? Sangat luar biasa sekali. Ya, dipukulkan keluar 12 pancaran mata air. Ya. Liyakuna lahum dalika ayatan liyalzamu al-iman, liyulzimu al-iman wa ta'ah. Wa huwa an yadrib Musa alaihi salam bi asahu al-hajar. Ini. Yang demikian Allah Subhanahu wa taala memberi minum mereka dengan cara yang luar biasa agar mereka ingat dan mau beriman serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Caranya Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu, lantas air keluar dari batu itu sebanyak 12 titik, yang mana tiap titiknya seperti mata air yang menjadi tempat mengambil air bagi setiap kelompok keturunan Bani Israel. Fayatafajjar al-ma minhu min ithna asyara maudi'an kullu maudi'in yumathil aynan yashrab minha sibetun atau sabetun min asbatihim al ithnai asyara hatta yatazahamu fayatadarraru hatta la yatazahamu fayatadarraru, sehingga setiap kelompok tidak berdesakan sehingga tidak terjadi hal yang memicu mudarat atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ini, hingga akhirnya bertengkar seperti itu. Ini subhanallah, bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bangun ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meminta hujan atau meminta dimunculkannya air itu bisa dengan cara sholat istisqa namanya. Tapi ini ternyata berbeda, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Intinya sama, memintanya kepada Allah dengan caranya kan macam-macam. Ya. Ini merupakan sunnah muakkadah di dalam Islam, sangat dianjurkan sekali. Misalnya dalam kondisi kemarau panjang, maka boleh kaum muslimin berkumpul di sebuah tanah lapang ya, sebuah tanah lapang, kemudian merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholat meminta diturunkan hujan sebagaimana Nabi SAW ya. Dan Allah menurunkan hujan kepada umatnya melalui doa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara yang menyebabkan Allah itu menahan hujan, salah satunya itu banyaknya dosa manusia.
Makanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman beliau juga terjadi kemarau panjang. Kemudian beliau keluar menuju tempat lapang untuk mengerjakan sholat istisqa. Ternyata dari rumah sampai ke lokasi dan dari lokasi beliau pulang lagi ke rumahnya, beliau hanya banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang bertanya, wahai Amirul Mukminin, saya tidak mendengar Anda berdoa apapun melainkan hanya banyak beristighfar. Maka apa kata Umar? Justru saya meminta Allah menurunkan hujan dengan sesuatu yang lebih dahsyat daripada doa-doa itu. Menunjukkan apa? Istighfar nih apa? Astagfirullah nih apa? Meminta ampun. Berarti apa? Isyarat ditahannya hujan. Salah satu sebabnya adalah apa? Dosa-dosa para manusia, seperti itu. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala didatangi sampai 4 orang. Salah satunya mengeluhkan di kampungnya terjadi kemarau panjang paceklik hingga kekeringan dan seterusnya. Hanya disuruh istighfar. Istighfirillah, kamu istighfar kepada Allah. Kemudian ada lagi juga seperti istighfar, ada lagi istighfar. Maka beliau ditanya, mengapa Anda hanya nyuruh orang-orang untuk istighfar saja? Maka beliau mengatakan, saya tidak berbicara dari diri saya sendiri, tetapi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya surat Nuh. Faqultu astaghfiru innahu Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Betul? Ini ayat nggak boleh salah, harus dicek ya. Ya. Di surat Nuh nih. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku katakan kepada mereka, mintalah ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Allah itu Maha Pengampun. Kemudian Allah akan menurunkan air hujan dari langit dan seterusnya yang lebat. Ini diantara fadilah istighfar, Bapak Ibu. Ini pembahasannya ada tersendiri, cuma kita singgung sedikit. Ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melarang mereka berbuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan maksiat. Jadi perbuatan kerusakan itu adalah dengan berbuat maksiat, tidak taat kepada Allah dan Rasulullah SAW pada segala sisi kehidupan. Pada sisi kehidupan. Yang namanya bermaksiat itu berarti tidak menjalankan perintah atau menerjang larangan. Apa kira-kira maksiat? Banyak sekali ya, dosa dan maksiat itu banyak sekali. Sekarang dengan model ini sudah terbuka lebar kemaksiatan dan dosa. Saya kadang-kadang lagi browsing sesuatu, muncul slot. Ya, tinggal klik saja bisa masuk ke linknya. Itu. Begitu masifnya perbuatan dosa dan maksiat. Judi online, tinggal ini aja. Kadang-kadang kita nyari apa, ada iklannya juga itu. Kalau kita tidak kuat imannya, gampang tergoda, coba-cobalah seperti itu. Naudzubillah, naudzubillah. Namanya setan kan perlahan-perlahan, step demi step, tidak langsung. Terusan hawa nafsu juga seperti itu. Jajal di sit. Ternyata menang, ternyata kepenak dan seterusnya. Padahal cuma sekali itu tok, misalnya nikmat yang sementara, tetapi kesudahannya begitu menyengsarakan. Ya. Kemudian pertanyaan, tongkatnya Nabi Musa ini adalah tongkat yang senantiasa dipegang oleh beliau, bersama beliau semenjak beliau itu keluar dari negeri Madian. Jadi tongkatnya tidak perlu panjenengan nyari goleti tongkatnya Nabi Musa yuk oleh sakti. Nggak perlu. Atau jangan ketipu juga, ada orang iklan tongkat Nabi Musa harga mahar sekian, itu jangan mau. Memang panjenengan ketemu sampai Nabi Musa di mana? Karena saya pernah dulu ini di koran gitu ya, ada tongkatnya Nabi Musa, apalagi ya misalkan kadang-kadang itu ya sandalnya Nabi Muhammad, terusan apa ya ininya Nabi Adam, itu dan seterusnya. Ya Allah, ini jangan gampang tertipu gitu ya. Subhanallah ya. Ini yang selalu ada yang mengatakan tongkat ini
terbuat dari kayu dari pohon di surga. Ini sebuah pendapat saja ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini berdasarkan pendapat ulama ya, pendapat ulama. Tapi terlepas sahih apa tidaknya, wallahu a'lam. Kemudian batunya, batu yang di sini sebutkan di dalam taklik atau catatan di dalam kitab Aisyurut Tafasir itu berbentuk kubus ya. Kurang lebih kubus ya, seperti itu. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan, apakah ini batu yang dulunya batu yang sempat membawa kabur bajunya Nabi Musa? Ya, kan ada kisah, pernah tahu apa tidak? Pernah dengar kisahnya? Nah, sekilas saja nih, sekilas. Jadi Nabi Musa itu difitnah. Beliau memiliki cacat dalam tubuhnya. Oleh Bani Israel juga, memang sangat kurang ajar sekali Bani Israel itu kepada nabinya seperti itu. Apalagi cuma melecehkan, mereka membunuh para nabi, membunuh para nabi. Ya. Maka mereka itu mengganggu Nabi Musa dengan omongan kayak gitu. Nabi Musa punya penyakit. Akhirnya suatu ketika Nabi Musa itu mandi, dilucuti semua bajunya, di bahasa mereka ini apa nggih? Ditaruh di batu. Ya namanya, kalau kita kan pakai hanger gitu ya, ini ditaruh. Ternyata Allah takdirkan batunya lari, membawa kabur bajunya. Subhanallah. Ini kok masa kayak kurang masuk akal. Ternyata itu hadis yang sahih. Ya. Hadis yang sahih. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Ternyata itu ada hikmahnya. Anda melihat bajunya, pakaiannya itu dibawa kabur batu, beliau kejar itu. Batu tersebut. Woi batu, sini baju saya, kejar. Kira-kira ketika mengejar itu kondisi Nabi Musa telanjang apa ini? Telanjang. Ya telanjang. Kok Nabi kayak gitu? Inilah hikmahnya. Allah ingin membersihkan Nabi Musa dari segala fitnah. Bahwasanya Nabi Musa itu sehat fisiknya, sehat, nggak ada penyakit sama sekali. Silakan cari browsing kisah apa itu tadi, ada insyaallah itu hadis yang sahih. Nah itu hanya Bani Israil yang tadi pada lihat enggak juga kok sehat itu. Nabi Musa benar itu sehat. Itulah hikmah dari bajunya Nabi Musa itu dibawa kabur. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 69. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang yang mengganggu, menyakiti Nabi Musa. Jangan seperti itu sifatnya kepada Nabi Muhammad atau apa gitu. Ini fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Lalu Allah Subhanahu wa taala bersihkan diri Nabi Musa dari apa yang mereka katakan. Subhanallah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Ya, menunjukkan mukjizat yang sangat besar dari Allah kepada Nabi Musa dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai kisahnya Nabi Musa itu banyak sekali mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mukjizat yang agung berupa tongkatnya Nabi Musa dipukulkan kemudian keluar pancaran air sampai 12. Ini merupakan mukjizat yang agung, yang sangat besar. Ya. Ya. Tapi ingat, jauh lebih besar lagi mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Musa tongkatnya ke batu, kira-kira di kehidupan nyata air muncul keluar dari batu itu suatu yang aneh apa tidak? Aneh apa tidak? Sering apa tidak? Ada, kenyataannya ada kan? Keluar dari batu ya, kita sering jumpai lah mungkin itu ya. Berarti kan memang mukjizatnya Nabi Musa itu sangat luar biasa, itu sampai 12 itu kan tidak bisa ini kan di luar ini. Tetapi air keluar dari batu itu suatu yang selain itu pun ada.
secara alami ada, ya kan? Di alam itu ada. Lah, Nabi Muhammad juga pernah memancarkan dengan izin Allah air dari jemarinya. Coba, ini kan cuma satu-satunya kejadian itu. Bisa ditangkap maksudnya? Berarti apa? Mujizat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sama-sama keluar air jauh lebih besar mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad daripada kepada Nabi Musa alaihi salam. Bisa ditangkap? Nah, itu seperti itu. Ibaratnya kalau batu keluar air itu juga selain itu juga ada. Namanya batu kan kadang-kadang pori-pori atau ada rongga-rongga itu kan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat yang mulia ini kita bisa mengambil dua kesimpulan. Yang pertama, anjuran untuk mengingat istihsanul wa'di wa tadkir bi ni'amillahi ta'ala wa niqamihi finnas. Anjuran untuk mengingatkan manusia, bukan mengingat tapi mengingatkan manusia dengan kenikmatan dan azab dari Allah Ta'ala. Jadi kita dianjurkan untuk saling mengingatkan nikmat Allah dan juga saling mengingatkan azab Allah. Hati-hati, nanti ini bisa menyebabkan Allah murka seperti itu. Ini anjuran, ya. Saling mengingatkan dalam hal yang baik, kebaikan dari Allah, ataupun dampak buruk dengan kita berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua menjadi tuntutan bagi orang yang mendapatkan nikmat. Jadi orang yang mendapatkan nikmat itu tertuntut agar apa? Dirinya itu bersyukur atas nikmat tersebut. Jadi nikmat itu meminta kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Jadi siapa saja yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat tersebut, maka ini bisa menyebabkan nikmat itu akan hilang pada diri orang tersebut. Tetapi bagaimana kita mengikat nikmat itu senantiasa ada pada diri kita? Kalau kita mendapatkan suatu kenikmatan, supaya nikmat itu tidak pergi, bagaimana? Kita ikat dengan kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat tersebut. Kalau kita tidak bersyukur, hilang. Ya. Makanya ada doa dari Rasulullah SAW, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Lenyapnya nikmat-nikmatmu kepadaku. Wa tahawuli afiatik. Wa tahawuli apa? Dan ini. Wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik, kayak gitu. Kurang lebih doanya seperti itu, ya. Jadi yang pertama diminta perlindungannya adalah berlindung jangan sampai nikmat itu hilang, lenyap dari diri kita. Maka dengan cara bersyukur bukan hanya tetap, tapi justru apa? Siapa saja yang bersyukur akan ditambahkan kenikmatannya. Seperti wallahu a'lam bishawab. Ini ayat ke-60. Kemudian ayat 61 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha, hingga akhir ayatnya. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Ini gampang mengeluh dengan nikmat Allah. Siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, kemungkinan untuk bersyukur yang banyak itu juga dia sulit untuk bersyukur. Orang yang biasa mensyukur sesuatu yang sedikit akan mudah bersyukur dengan sesuatu yang banyak. Seperti itu. Sebab itu mohonlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kamu dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Mau nggak yang lebih kualitasnya jelek lagi? Kayak gitu, malah kayak gituin. Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Sebabnya apa? Kufur
nikmat, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan. Karena di antara kunci kebahagiaan hidup itu mensyukuri yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah bersabda, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Pertama, wa ruziqa kafafan, Allah berikan rezeki berupa apa? Sifat merasa kafafan, menjaga diri, menjaga kehormatan diri. Ya, wa qanna'ahu Allahu mimma atah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan beruntung juga orang yang ketiga, yaitu apa? Dia qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepada dirinya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga, alam semesta ini kan tidak cukup oleh satu orang yang apa? Yang rakus, ya kan? Betul kan? Kita kan sebenarnya mengambil di dunia ini ya sepertinya saja nih. Mau makan telur apa sama apa? Cangkangnya dimplok, ya kan? Ya kan tidak ya? Cuma ambil dalamnya, kuning dan putihnya, setelah itu cangkangnya tidak dimakan. Ya, seperti itu. Dikembalikan ke alam lagi. Ayam atau daging, tulangnya sudah gitulah. Ya, seperti itu. Enggak semuanya di ini, secukupnya saja, seperti itu. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta, lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Maknanya apa, Ibu? Kita langsung baca terjemahnya saja. Maknanya, kemudian ayat yang ke-61, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka atas buruknya akhlak para pendahulu mereka, yaitu Bani Israel. Pendahulu Bani Israel, seperti tidak sabar mereka, keras kepala, pemikirannya jelek, selalu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima kebaikan, padahal Nabi Musa sudah baik sekali itu. Ya. Dan di antara tanda orang itu bersyukur apa? Dia itu berterima kasih kepada pemberian orang, karena nikmat Allah itu juga melalui orang. Gitu. Nah, tidak menerima kebaikan, sembrono dan berbagai watak jelek lainnya. Hal ini nampak pada ucapan mereka, wahai Musa, yang mana mereka selayaknya memanggil wahai Nabi Allah, wahai Rasul Allah. Tidak memanggil wahai Nabi Allah, wahai Rasul Allah, tapi apa? Manggil nama wahai Musa. Ini sudah sangat tidak sopan, ya, tidak sopan. Kami tidak bisa bersabar dengan satu jenis makanan saja. Juga ucapan mereka, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, dibanding mengucapkan berdoalah kepada Allah untuk kami. Ini kan kurang sopan ini. Atau berdoalah untuk kami kepada Rob kami. Mereka juga merasa bosan memakan daging dan madu, sehingga meminta bawang merah, bawang putih sebagai ganti dari keduanya. Padahal Nabi Musa mengatakan, apakah kalian ingin mengganti yang sudah baik dengan yang lebih rendah dari itu? Nah, ini. Allah Ta'ala mengingatkan akan kesudahan yang pahit dikarenakan pengingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah, membunuh para nabi, sikap melampaui batas dan mengingkari kebenaran, sehingga Allah Ta'ala menimpakan kehinaan, keterpurukan dan kemurkaan darinya kepada mereka. Semua ini dan yang lainnya di mana Allah Ta'ala telah mengingatkan Yahudi dalam kitabnya bertujuan agar mereka mengingat dan merenungkan, mengambil pelajaran dan bersyukur, sehingga mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan masuk ke dalam agama Islam dan merasakan kebahagiaan karena selamat dari kehinaan, keterpurukan dan kemurkaan dari Allah di dunia dan selamat dari adab neraka. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Yahudi yang dimaksud di ayat yang mulia ini sifatnya umum. Sifatnya umum. Yang dulu, yang sedang dihadapi Nabi ataupun yang setelahnya sampai hari ini. Kenapa? Karena perbuatannya itu mereka sama, hampir sama. Perbuatan mereka itu hampir sama. Ya, maka tidak heran mereka saat ini membantai kaum muslimin. Kalaupun ada nabi sekarang pun mungkin dibunuh juga, seperti itu. Ya, mereka perbuatan yang sangat besar sekali adalah membunuh para
para nabi. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, mereka itu dikepung kehinaan, kemiskinan. Disebut di ayat yang lain dikarenakan mereka itu buruk dalam hablum minallah dan buruk dalam hablum minannas. Hablum minallahnya apa tadi disebutkan di sini? Yaitu apa? Mereka beriman kepada Nabi Muhammad dan masuk ke dalam agama Islam. Kemudian hablum minannas, mereka sangat buruk sekali perbuatan mereka kepada sesama manusia. Ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktunya masih panjang enggak? Ya. Nah, mungkin kita sampaikan kesimpulannya. Dari ayat 61 kita ambil dua kesimpulan juga. Sebagaimana di dalam kitab Aisarut Tafasir itu ada dua kesimpulan. Yang pertama, dhammul akhlaqis sayyi'ah wa tandid bi ahliha lil idati wal i'tibar. Celaan terhadap akhlak yang buruk dan pelakunya. Jadi akhlak buruk itu tercela, demikian juga pelakunya. Sebagai peringatan dan dijadikan bahan pelajaran. Sebagai peringatan dan bahan pelajaran. Masyaallah. Yang kedua, atandidu bi kabairidz dzunub kal kufri wa qatlin nafsi bi ghairil haq la siyama qatlul anbiya'i au khulafaihim wa humul ulama'ul amiruna bil adli fil ummah. Kutukan terhadap dosa besar seperti kekufuran, membunuh orang yang tidak dibenarkan untuk dibunuh, apalagi membunuh para nabi atau pengikutnya yang mana mereka adalah para ulama dan penyeru keadilan di tengah umat manusia. Masya Allah. Habis waktunya. Nah, sedikit ada tambahan sedikit ya. Sedikit tambahan. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin semoga rahmatullah subhanahu wa taala. Sedikit tambahan. Bahwasanya perbuatan yang mereka sangat luar biasa besar sekali kejahatannya itu diawali dari sesuatu yang keburukan yang kecil. Keburukan ya yang kecil. Jadi dosa itu akan menggeret dosa yang lain ya. Seperti itu. Jadi tenggelam di dalam kemaksiatan menyebabkan orang itu lalai. Kemudian beralih dari dosa yang kecil hingga akhirnya yang besar. Dari awalnya apa tadi? Tidak bersyukur, tidak bersabar, hingga akhirnya mereka juga naik tingkat ya kepada dosa yang lebih besar lagi sampai tingkatan membunuh dan seterusnya. Maka marilah kita untuk senantiasa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya, yaitu dengan cara bersyukur dari yang kecil. Insyaallah kita akan diberikan lapang dada untuk bisa bersyukur dengan suatu yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum mendapatkan sesuatu besar, barangkali memang yang kecil saja kita belum bisa bersyukur, atau sempitnya hati kita ya, kita yang membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kita. Wallahu a'lam bishawab. Maka pentingnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.